Kita akan baca kitab tentang fikih praktis puasa. Ini fikih praktis puasa, cuman sepertinya kitab ini belum dinaik cetak ya, insyaallah. Kitab puasa. Kita belajar puasa singkat. Belajar puasa nggak boleh susah-susah. Yang paling penting di dalam mempelajari ilmu puasa itu dua hal. Apa yang membatalkan puasa dan siapa orang yang tidak wajib berpuasa. Itu selebihnya adalah tambahan. Puasa, kalau definisi puasa sederhana coba. Kalau membaca definisi puasa adalah secara bahasa puasa imsak, menahan diri. Tapi secara istilah fikih yang namanya puasa itu adalah menahan diri. Berarti yang menahan ini ada. Siapa? Manusia. Orang menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Dimulai dari terbitnya fajar shadiq alias waktu subuh tiba, mulai waktu subuh hingga terbenamnya matahari dengan niat yang khusus. Nah, ini kalau kita membaca definisinya ini, maka kita dituntut untuk mengetahui siapa yang harus menahan diri. Siapa yang menahan diri? Itu ibu-ibu yang lagi haid tidak wajib menahan diri, bahkan tidak boleh. Anak kecil tidak wajib menahan diri. Lalu siapa di sini? Maka di saat kita bicara menahan diri, maka kita harus tahu siapa yang wajib puasa dan siapa yang tidak wajib puasa. Kemudian menahan diri dari apa? Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Mana mungkin kita bisa puasa kalau kita tidak tahu apa yang membatalkan puasa. Karena yang akan kita tahan itu apa? Maka setelah itu kita harus mengetahui apa yang membatalkan puasa. Siapa yang wajib puasa? Maka kita membacanya dari sisi siapa yang tidak wajib. Selagi Anda bukan orang yang boleh berbuka, maka Anda menjadi orang yang wajib berpuasa. Sehingga nanti ada fikih praktis yang kami hadirkan 9 orang. 9 orang yang tidak wajib berpuasa dan 9 hal yang membatalkan puasa. 9. Ini kemudahan di dalam fikih puasa. Dan insya Allah kalau Anda sedikit memberikan konsentrasi, maka setelah itu Anda keluar dari majelis sudah punya wawasan puasa sangat cukup untuk bisa melaksanakan puasa dengan baik dan benar. Seperti itu definisi puasa, menahan diri. Kemudian setelah itu apa? Ini adalah memang kita tidak membaca, nanti insya Allah kalau sudah terbit bisa dibaca, dimiliki dan diajarkan, khususnya di bulan Ramadan. Hal-hal yang membatalkan puasa. Kita harus tahu apa yang membatalkan puasa. 9 hal yang membatalkan puasa dan selebihnya tidak usah dipikirin. Yang pertama adalah memasukkan sesuatu dengan sengaja ke salah satu lubang yang 5. Memasukkan sesuatu dengan sengaja ke salah satu lubang yang 5. Lubang 5 di sini adalah mulut, hidung 2, telinga 3, jalur depan, jalur belakang. Lubang depan, lubang belakang 5. Ini yang pertama, dan nanti akan kita jelentrehkan.
Kemudian yang kedua, agar mudah dihafal dulu. Hafal matannya dulu, baru syarahnya nanti. Yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Kalau ibu-ibu lagi hamil muda tiba-tiba muntah, bukan sengaja, dia nggak mau muntah. Kalau muntah dengan sengaja, tidak tahu dikorok ini sampai muntah dengan sengaja, maka itu membatalkan puasa. Tentu ini perlu penjelasan dan syarah. Yang ketiga adalah bersenggama. Hubungan suami istri biarpun tanpa keluar mani. Berikutnya adalah yang ke berapa? 6. Keempat, keluar mani dengan sengaja biarpun tanpa senggama. Nanti akan kami ajari untuk menghafalnya. Kemudian setelah itu hilang akal. Hilang akal. Kemudian setelah itu, setelah hilang akal, haid. Wanita haid tidak wajib berpuasa. Haid, kemudian nifas, kemudian setelah itu adalah murtad. Murtad. Maka di sini yang perlu difahami satu-satu ya. Nanti akan kami ajari untuk menghafalnya. Yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke salah satu lubang 5. Lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, jalur depan, jalur belakang. Yang dimaksud memasukkan lubang mulut adalah menelan, nelennya. Harus pelan-pelan tapi faham. Jadi nelen, selagi tidak ditelan tidak batal. Di siang hari bulan Ramadan Anda masukkan es krim ke dalam mulut, batal atau tidak? Ya tidak batal, asalkan jangan ditelan. Tapi iseng banget ngapain es krim masukkan di mulut siang-siang, stres. Cuman kita harus ekstrim, saya memberi contoh ekstrim, jadi tidak usah ragu. Memasukkan ke lubang mulut, ke dalam mulut tidak membatalkan puasa kecuali setelah ditelan dengan sengaja. Nelen, memasukkan suatu ke lubang mulut, artinya nelennya. Ternyata pembahasan nelen pun kadang orang bisa salah faham, seolah-olah sudah faham, pulang ke rumah cerita ke suaminya, "Bang, saya sudah faham fikih puasa. Di antaranya apa? Yang membatalkan puasa memasukkan sesuatu ke lubang mulut. Maknanya adalah nelen. Kalaupun masukkan es krim, permen ke dalam mulut, asalkan tidak ditelan maka tidak membatalkan puasa." Itu betul. Akhirnya sang suaminya tanya, "Nelen ya?" "Iya, nelen." "Baik. Terus hukumnya nelen ludah bagaimana?" Stres dia. Karena dia waktu belajar tadi tidak dengar omongan ustadznya. Dia sudah merasa bisa ngelamun ke sana kemari. Ditanya, "Nelen ludah batal enggak?" Akhirnya dia jawab, "Kayaknya enggak." Berarti kayaknya batal. Nah ini bingung, masa fikih pakai kayaknya enggak, kayaknya batal. Terus nelen apa enggak nelen? Ini enggak bisa, harus batal atau tidak batal. Tadi katanya nelen kan? Iya, berarti batal dong. Tapi masa batal? Sehingga orang salah paham, ibu-ibu jam 9 siang sudah kehausan. Kenapa? Karena dia harus membuang ludah terus, karena mengira nelen ludah adalah membatalkan puasa. Kalau tidak punya ilmu wajar, tapi kalau sudah punya ilmu nggak akan seperti itu. Maka pembahasan tentang ludah sendiri ada. Ludah membatalkan puasa atau tidak? Maka kami jelaskan juga, ludah tidak membatalkan puasa, asalkan memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama adalah ludahnya sendiri.
Kalau Anda minum ludah tetangga, ya enggak batal puasanya. Pertama, ludah sendiri. Anda mengira ada orang menelan ludahnya orang lain. Ya mungkin Anda mengatakan tidak ada. Oh ada. Kita kan hari ini, tahun ini kan tahun harmonis. Saya bicara rumah tangga harus harmonis. Enggak bisa saja seorang suami ciuman lalu telan ludah pasangannya, batal puasanya. Karena nelen ludah istrinya. Nah ini kebayang, Anda jangan jijik-jijikan orang. Anda jangan gambarnya jijik ada tetangganya suruh ngumpulin ludah lalu diminum gitu kan, jorok banget itu. Enggak, bisa terjadi ini suami istri lalu tertelan ludahnya, batal puasanya. Jadi ludah tidak membatalkan puasa kalau yang pertama ludahnya sendiri. Yang kedua, ludah yang masih berada di tempat produksi ludah. Ludah masih berada di dalam mulutnya. Sehingga sampai para ulama menggambarkan, jika ada satu orang mengumpulkan ludah di dalam mulutnya sampai banyak, kemudian ditelan, tidak batal puasanya. Kenapa? Ludah masih berada di dalam mulutnya. Syarat yang kedua, ludah tidak membatalkan puasa kalau ludah masih berada di mulutnya. Tapi kalau ada ibu-ibu yang cantik itu, ibu-ibu cantik, ngumpulkan ludah di gelas supaya seimbang. Ibu cantik ngumpulin ludah di gelas, taruh di kulkas, seger banget, lalu siang-siang diminum, lalu beralasan ini ludah saya sendiri. Batal enggak? Batal, karena ludahnya sudah keluar dari pabriknya. Makanya kalau belajar begini Anda tidak bisa mengingat, keterlaluan Anda ini, masuk SLB saja. Saya ingin mengajak bicara fikih yang ringan. Cuman contoh ekstrim itu nukik. Jadi Anda tidak akan lupa sepanjang masa. Anda tidak akan lupa setelah ini. Jadi kalau ludah sudah keluar dari mulutnya, taruh di gelas, kemudian Anda telan, maka itu membatalkan puasa. Tapi ludah yang ada di mulut tidak. Yang ketiga, ludah ditelan tidak membatalkan puasa. Asalkan ludah itu murni, asli, belum bercampur dengan permen atau apapun. Kalau sudah bercampur dengan sesuatu maka menjadi batal. Baik, ini gambaran penjelasan saja. Ya rata-rata ludah yang ditelan ya ludah yang aman, ludah sendiri. Jadi kalau ludah saya sendiri begini saya telan di hari bulan Ramadan, ya tidak batal puasa. Maka kabar gembira bagi ibu-ibu, bapak-bapak, nelan ludah ternyata tidak membatalkan puasa. Selesai. Jangan sampai ngeludah terus sehingga sampai kering jam 9 sudah kehausan gara-gara tadi salah dengar. Dipikir nelan ludah membatalkan puasa. Nelan ludah tidak membatalkan puasa dengan 3 catatan tersebut. Baik, kemudian lubang yang kedua, lubang hidung. Setelah itu jangan sok pinter, sok ngerti, belum dijelaskan. Setelah ngomong lubang hidung, wah memasukkan lubang hidung batalkan puasa. Faham, pulang ke rumah. Ini suami yang sok paham. Ma, aku sudah tahu. Termasuk yang batalkan puasa adalah masukkan suatu ke lubang hidung. Oh gitu Pak? Iya. Ayah, Pak, kalau hukumnya ngupil bagaimana? Nah kan bingung lagi, kan masuk ke lubang hidung. Oh iya, stres lagi, bingung dia. Ya, harus ada penjelasan. Yang dimaksud membatalkan puasa dengan memasukkan sesuatu ke lubang hidung adalah jika sesuatu tersebut kita masukkan sampai ke tempat atau wilayah yang seandainya itu air, Anda akan merasakan panas, nyegrak situ. Jadi Anda masukkan sampai itu panas, itu yang membatalkan puasa. Maka jika Anda masukkan jari sampai batal puasa Anda. Tapi kalau Anda memasukkan tidak sampai ke tempat yang nyegrak tadi, masih di wilayah bawah, batang hidung bawah, belum merasakan, maka puasa Anda tidak batal. Maka ini kabar gembira bagi orang yang punya hobi bahwa itu ternyata tidak membatalkan puasa. Cuman sedikit sopan, jangan kelihatan orang gitu saja.
Nah, ini harus paham fikih ini supaya diringankan, jangan berat-berat. Sebab belajar setengah-setengah itu bikin stres. Sehingga ada orang, itu jangan main-main. Biarpun urusan bab membersihkan hidung itu kalau ditahan bisa protes, kayak emosi loh orang. Anak-anak ini. Jadi ini penting. Jadi ada ilmunya. Jelas hidung. Lubang hidung. Yang ketiga adalah lubang telinga. Yang dimaksud lubang telinga yang mana ini? Yang dimaksud lubang telinga yang batalkan puasa mana? Lubang telinga bagian dalam. Dalamnya bagaimana? Ngukurnya gimana? Harus ada dong ukurannya. Yang dimaksud lubang telinga bagian dalam adalah tempat yang tidak bisa dijangkau oleh jari kita. Jari kita normal ini, tidak ada kuku yang dipanjangin ya, tolong. Memelihara kuku adalah makruh, nggak perlu kita melihara kuku. Jika kelingking saya ini, jari saya masih murni utuh kayak begini, maka saya masukkan di telinga. Sekuat apapun saya masukkan telinga, ini dianggap luar. Dianggap luar, jadi tidak batal. Kalau Anda mengorek kuping Anda dengan jemari Anda, maka itu ngorek bagian luar, belum dikatakan membatalkan puasa. Kecuali Anda nakal, jarinya dikasih kuku yang kecil dipanjangin, maka ngorek kuping masuk, karena itu lebih daripada yang dijangkau oleh jemari. Jelas ya? Yang dijangkau oleh jemari. Maka Anda bersihkan telinga dengan tangan Anda, tidak membatalkan puasa. Tapi kalau Anda ambil korek kuping atau Anda masukkan air, batal. Memasukkan air batal puasa. Termasuk obat batal puasa. Nah, nanti ada ini, di dalam telinga memang ada perbedaan pendapat mazhab Malik misalnya. Nanti kita bahas masalah itu satu-satu. Kami ingin hafal dulu nanti. Setelah itu masuk bab pertanyaan. Kemudian yang ketiga adalah memasukkan suatu mohon maaf, ini majelis mulia, agar tidak kita rubah majelis dengan majelis untuk jorok, majelis kotor, majelis rendah. Memasukkan suatu ke lubang depan dan lubang belakang. Jika ada mohon maaf, alatnya seorang laki-laki kan ada lubangnya, ditetesin air, sengaja meneteskan lubang tersebut, batal puasanya. Batal puasanya bagi kaum laki-laki. Bagi wanita, memasukkan suatu ke wilayahnya itu membatalkan puasa. Lagi-lagi ada pertanyaan, wilayah mana? Jawabnya adalah wilayah dalam. Adapun wilayah luar tidak membatalkan puasa. Lalu mana wilayah luarnya? Sederhananya digambarkan oleh para ulama. Mohon maaf di majelis mulia akan tergamblang, tolong semuanya harus mengangkat majelis supaya tidak jadikan bahan guyonan. Di saat wanita dalam posisi jongkok, kemudian dia membersihkan dengan jemarinya, di saat dia istinja, gambarannya, selagi cara membersihkannya adalah dengan perut jemari, ditekan sekuat mungkin, sedalam-dalamnya asalkan dengan perut jemari, yang bisa dijangkau oleh perut jemari, maka itu bagian luar. Tapi kalau membersihkannya dengan membelokkan jari begini, maka batal. Tapi kalau masih bersihkan dengan perut jemari, seorang perempuan menggosok sampai bersih, maka itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau sudah dia mungkin iseng, ada penasaran, was-was, dibelokkan begini, maka menjadi masuk ke dalam jarinya, batal puasanya. Jadi yang dengan perut jemari ditekan sekuat apapun, maka itu masih bagian luar. Ini adalah untuk wilayah perempuan. Harus ada standarnya. Supaya ada ukuran, ngertinya. Baik. Maka dari itu mohon maaf, ada sering mohon maaf. Ini kadang-kadang tidak disadari. Mungkin suami istri, ya, menganggap yang penting tidak senggama saja. Lalu seorang suami iseng menyentuh wilayah istrinya, lalu jarinya dimasukkan, istrinya membiarkan, batal puasanya. Harus waspada ini. Biarpun tidak senggama, ini bab senggama ada sendiri nanti. Jelas ini, lubang belakang juga sama. Lubang belakang juga sama. Jika dimasukkan, kalau membersihkan seorang, membersihkan dengan perut jemari, tapi kalau sudah dibelokkan jarinya, masuk ke dalam menjadi batal puasanya. Baik, ini adalah tentang mulut saja. Dan yang paling panjang memang kisah yang pertama ini. 5, memasukkan sesuatu ke salah satu lubang 5, ini membatalkan puasa. Selebihnya nanti pendek penjelasannya. Ini yang paling panjang.
Karena paling panjang kita tutup sampai di sini, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Harapan kami adalah akan khatam sampai 3 minggu ke depan kita sudah punya ilmu puasa yang sempurna. Karena juga kita akan bicara ilmu taraweh dan seterusnya. Baik, ini ada tentang puasa yang membatalkan yang pertama. Yang pertama, baru setelah itu ada pertanyaan macam-macam tentang ada pertanyaan di seputar ini. Nanti harus ada pertanyaan. Jadi harus paham. Bisa saja pertanyaan-pertanyaan, misalnya suatu ketika kita ngisi di sebuah tempat, ini kebetulan kayaknya para dokter atau para perawat begitu ya. Pertanyaannya, Buya, gimana hukumnya mencabut gigi di siang hari bulan Ramadan? Setelah bertanya, Anda tanya, Anda faham tidak keterangan dari saya? Faham. Kok bertanya? Ya ini kan katanya membatalkan puasa. Mulai kapan mencabut gigi membatalkan puasa? Asalkan giginya jangan ditelan. Dan darahnya jangan ditelan. Kalau bisa. Tapi nggak bisa ya kami. Kalau nggak bisa ya jangan dicabut dong. Sama. Gimana hukumnya sikat gigi di siang hari bulan Ramadan? Kalau ente faham tidak akan bertanya. Sikat gigi siang hari bulan Ramadan? Ya tidak membatalkan puasa asalkan sikat giginya jangan ditelan. Kan gitu semuanya jawabannya sama. Pakai odol sama asalkan odolnya jangan ditelan. Kalau masalah kemakruhan itu babnya beda. Makruh itu lain cerita. Makruh tidak membatalkan. Seperti tadi saya kasih contoh ekstrim, masukkan es krim ke dalam mulut kita. Batal puasa? Enggak, asalkan jangan ditelan. Sederhana. Jadi pemahaman fikih itu harus namanya al-fiqhu wal fahmu. Namanya fikih faham, harus faham betul nanti. Tidak boleh ada setengah faham. Nanti setiap tanya orang, kayaknya batal, kayaknya enggak, kayaknya membatalkan, kayaknya enggak, stres yang mendengar. Baik, ini adalah baru yang pertama, akan tapi fikih harus gamblang seperti itu. Nanti akan kita lanjutkan tentang hal-hal yang membatalkan puasa yang lainnya. Masih ada 9 lagi, ada 8 lagi. Saat ini kita baca fikih puasa. Baru lihat bukunya ini. Fikih puasa yang sudah kita bahas, puasa itu intinya di dua. Kita harus paham dua ini. Selebihnya mudah. Pertama, faham hal-hal yang membatalkan puasa. Yang kedua, faham siapakah orang yang tidak wajib puasa. Itu aja kuncinya. Sehingga di sini akan Buya sebutkan 9 hal yang membatalkan puasa dan 9 orang yang boleh tidak berpuasa. Saat ini kita masih di 9 hal yang membatalkan puasa. 9 hal yang membatalkan puasa sudah kita mulai. Yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke salah satu lubang 5. Lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang buang air kecil, lubang buang air belakang. Kemudian setelah itu yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Untuk menghafal masih mudah, dekat-dekat antara memasukkan ke lubang dengan muntah dengan sengaja. Yang kedua, yang ketiga adalah bersenggama biarpun tanpa keluar mani. Yang keempat adalah keluar mani biarpun tanpa senggama. Kelima adalah haid. Keenam adalah nifas. Ketujuh adalah melahirkan. Baru setelah itu ke-8 adalah hilang akal. Ke-9 adalah murtad. Mungkin untuk dia menghafal ya, biar mudah dihafal dulu. Ini saja yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke salah satu lubang 5. Yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Antara yang pertama dan kedua mirip-mirip, masih ada hubungan dengan ini. Biar mudah dihafal cara mengingatnya. Yang ketiga, 4, 5. Yang ketiga dan keempat mirip-mirip. Yang ketiga adalah bersenggama biarpun tanpa keluar mani. Yang keempat adalah keluar mani biarpun tanpa senggama. 4, 5, 6, 7.
haid, nifas, melahirkan. 8 agak beda, hilang akal. 9 murtad. Ini saja, jangan dipikir yang lain. Pokoknya batalkan ini. Memasukkan ke lubang 5, mau lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang buang air kecil, lubang buang air belakang. Selesai. Nanti nggak ada pertanyaan-pertanyaan. Kalau ini matang sudah nggak akan diganggu dengan pertanyaan. Misalnya, saya lagi pakai obat mata, tapi kok pahit. Ini batal nggak? Nah, ini kan pertanyaan. Pasti pertanyaannya orang yang nggak ikut pengajian tadi. Nah, yang disebut mulut, hidung, telinga, buang air kecil, nggak ada mata disebut. Maka bagaimana masuk ke mata? Anda boleh setiap hari makan rujak pakai mata juga boleh. Sambal pakai mata juga boleh, nggak batal. Ini sudah jelas. Jadi kita pengen ekstrim contohnya biar Anda nggak lupa sepanjang masa. Belajar fikih itu ringan. Nggak ada yang bertanya bagaimana masuk mata. Nggak ada. Anda setiap hari yang minum es krim pakai mata juga nggak batal. Nah kan dia. Cuman tapi setiap saya ngobati mata kok pahit. Ya kamu tuh kan bukan botol. Pasti ada ruas apa namanya? Pori-pori otak apa? Rongga itu pasti ada yang rembes. Namanya manusia. Kecuali botol kayak gelas nggak tembus ke bawah. Kita bukan gelas. Wajar kalau rasa pahit-pahit. Justru kita tandanya hidup tuh. Ini adalah pemahaman sederhana. Baik, yang sudah memasukkan lubang 5 sudah dibahas pertemuan yang lalu. Sekarang yang membatalkan yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Kalau muntah tidak dengan sengaja, tidak. Ibu-ibu hamil muda tiba-tiba muntah dengan sengaja. Jelas ya? Kalau muntah tidak dengan sengaja, tidak batal puasa. Tapi dengan catatan, hati-hati. Dengan catatan, jangan menelan ludah sebelum disucikan mulut tersebut dengan cara berkumur. Kita kembalikan pada pemahaman sebelumnya bahwa ludah, masih ingat ludah? Ludah kalau ditelan tidak membatalkan puasa asalkan memenuhi 3 syarat. Ludahnya sendiri, ludah tetangga batal. Ludah masih di mulutnya, kalau sudah ludah dipindah ke gelas lalu diminum batal. Yang ketiga adalah ludah yang belum bercampur dengan sesuatu apapun. Jelas di sini. Nah, waktu kita muntah dengan sengaja batal dengan muntahnya. Tapi kalau muntah tidak dengan sengaja, di mabuk kendaraan tiba-tiba nyium muntah, tidak membatalkan puasa dengan catatan jangan menelan ludah kecuali sudah berkumur. Berkumur bukan dengan es krim, tapi berkumur dengan air yang bisa dipakai wudhu untuk menyucikan mulutnya. Kenapa? Ingat, kalau mulut ini belum disucikan, berarti mulut tadi dilewati oleh muntahan, dan muntahan najis. Berarti mulut kita terkena najis. Dan kita tahu cara menyucikan najis bukan meludah sampai kering tenggorokan, tidak. Menyucikan najis juga adalah dengan air. Maka jika mulut kita tadi kena najis, najis yang muntahan, muntah dikatakan najis karena dari perut. Makanya nggak usah sombong, perut kita tuh najis. Keluar muntah, mulut jadi najis. Maka selagi mulut belum disucikan, maka mulut masih najis. Mulut yang najis bertemu dengan ludah, ludah ditelan, batallah puasa karena ludah tidak murni lagi kayak tadi. Maka kalau muntah tidak sengaja, agar tidak batal puasa, tahan, jangan nelen ludah. Kalau terpaksa pengen ludah, dibuang, jangan ditelan. Baru setelah kita ngambil air, kumur, dibuang, suci. Setelah suci, baru setelah itu menelan ludah adalah tidak batalkan puasa. Kemarin sebetulnya pembahasan paling berat kan di seputar mulut. Yang kemarin itu sebenarnya pasti panjang lebar. Memasukkan lubang mulut, hidung, telinga. Memasukkan ke lubang mulut itu tidak batalkan puasa asalkan tidak ditelan kemarin itu. Hanya nanti ada yang sifatnya makruh, ada yang sunnah. Makruh es krim, iseng banget
mentang-mentang dapat ilmu tadi malam langsung besok nyoba-nyoba pas puasa, nih masukkan mulut ke es krim, batal enggak? Ya enggak batal, asalkan es krimnya jangan ditelan. Cuman iseng banget nih orang ngapain es krim masukkan mulut, tambah ngenes nanti. Barangkali mau coba-coba. Ya sebetulnya ini adalah ya banyak hal, banyak mungkin gigit apa selagi tidak ditelan. Termasuk pertanyaan macam-macam, gimana sikat gigi siang hari bulan Ramadan? Ya enggak batal, mulai kapan sih batalkan puasa? Asalkan sikat giginya tidak ditelan, odolnya tidak ditelan. Ada cabut gigi bagaimana siang hari? Enggak batalkan. Tapi kan berdarah, ya tetap biarpun berdarah enggak batalkan, asalkan gigi sama darahnya jangan ditelan. Selesai kan? Tapi kalau takut, ya takut jangan dicabut gitu. Malam nyabutnya. Lah ini sederhana, jadi pemahaman itu penting. Lah kumur itu kan tidak membatalkan puasa. Mulai kapan kumur kan? Nah, sekarang ini kan kumur sama es krim, kumur air. Makanya kumur tetap sunnah di dalam berwudu. Perbedaannya kumur yang sunnah dengan es krim yang makruh. Perbedaan antara kumur sunnah, kalau anda lagi berkumur, kalau anda lagi memasukkan es krim, akan menjadi terjadi perbedaan kalau kecelakaan. Anda menelan, memasukkan es krim ke mulut tanpa ditelan lalu dilepeh lagi, tidak batal puasa anda. Memasukkan air untuk kumur, untuk wudhu, anda lepeh, tidak batal puasa. Tapi yang jadi masalah, waktu anda memasukkan es krim, hanya meraktekkan, katanya gak batal, tatonya ada petir, jeder, kaget, ketelan, batal. Kenapa? Anda si iseng, nggak disuruh, kenapa ngerjain? Tapi kalau anda lagi wudhu begini, lagi berkumur, ada petir jeder, ketelan, rezeki nggak batal. Sebab kumur adalah sunnah. Kumur adalah sunnah. Kemudian ada sedikit tambahan, selagi kumur sunnah, anda jangan ragu untuk kumur di dalam berwudhu. Hanya biasanya kalau sudah kena kumur ini, akhirnya menjadi tidak elok setelah kumur, banyak ludah. Karena memang sisa air kumur itu memang batalkan puasa, iya. Cuman nggak boleh kita terlalu takut karena merasa dingin sehingga ngeludah terus. Ya namanya air nempel di kulit pasti terasa dingin dong. Kuncinya sederhana, waktu anda berkumur, setelah anda lepeh, muntahkan, anda keluarkan, asalkan waktu anda membuangnya memang 100%, sisa-sisa di dalamnya dimaafkan. Tapi kalau anda sedikit licik, separuh begitu, ketelan, batal. Jadi waktu anda kumur, yang penting sudah anda buang, rasa dingin-dinginnya sudah rezeki, nggak usah pikirin. Yang penting waktu anda ngelepehnya, wah, ada 100%, sisanya dimaafkan. Nah ini supaya anda tidak ragu-ragu, akhirnya ragu kumur lagi ini, dan itu juga bersihkan, biar aromanya juga tidak berubah-berubah amat dan seterusnya. Jadi berkumur, kemudian setelah itu kita masuk muntah. Kemarin sudah hidung ini semuanya. Muntah dengan sengaja baru batal. Kalau muntah tidak sengaja tidak batal. Yang hamil muda, mabuk kendaraan tidak batal, selesai. Kalau dengan sengaja, baik dengan cara misalnya kalau mencium bau langsung pusing muntah, berarti dia mencium bau tersebut sudah tidak boleh. Atau dengan cara masukkan jari, keluar, batal. Termasuk mohon maaf, ada orang suka mangap-mangap, lagi nguap begitu, ada lalat masuk, sudah masuk ke dalam, anda muntahin, malah batal. Terus biarin saja, wong dia masuk sendiri, bukan maksud kita, masuk, biarin. Nah, kalau anda paksain keluar, berarti anda seperti memuntahkan, berarti batal malah, seperti memuntahkan kalau sudah masuk ke dalam. Terus gimana solusinya? Jangan mangap anda, kalau mau ngewap ditutup mulutnya biar nggak masuk lalatnya. Ini gambaran sajalah umpama. Jadi mengeluarkan dari dalam, yang menjadi masalah mengeluarkan dari dalam itu muntah, itu membatalkan puasa. Jelas ya? Kemudian masalah muntah, bab muntah ini kita tuliskan di sini adalah biasanya keraguan-keraguan orang yang berdahak. Dahak itu ada di dalam, tapi tidak di dalam-dalam amat. Dahak itu tidak di dalam, bukan dari dalam, akan tapi di dalam, tapi sudah keluar dia, sehingga keluar ya. Nah sekarang permasalahannya, kalau sudah
dahak keluar supaya, karena ini jangan menganggap mengeluarkan dahak itu dianggap kayak memuntahkan, karena sama-sama mengeluarkan dari dalam, tidak. Karena dahak yang bisa dikeluarkan itu memang tempatnya sudah berada di luar, tapi belum luar-luar amat, baru akan dikatakan keluar beneran kalau sudah melewati batas kita mengeluarkan huruf ha. Kalau heknya Anda itu sudah keluar seperti ha begitu, berarti suatu dari dalam harus dikeluarkan karena dimaafkan itu, karena memang nggak enak, nggak nyaman, bukan muntah karena itu. Nah kemudian kalau sudah keluar ditelan lagi batal, karena itu sudah keluar kan gitu. Jadi melihat tenggorokan tidak boleh ditelan kembali. Kurang lebih seperti itu masalah dahak. Jadi tidak usah ragu dalam berdahak, langsung buang saja. Itu bukan seperti orang muntah. Jelas? Baik, nggak banyak muntah, insya Allah selesai. Kemudian selanjutnya bersenggama. Yang ketiga, bersenggama biarpun tanpa keluar mani. Batas, mohon maaf ini majelis mulia, kami berharap kepada para guru-guru atau ustadz, kalau sudah berbicara tentang hal-hal semacam ini jangan sampai dijadikan ajang guyonan atau ajang jorok, akan tapi harus diangkat wibawanya majelis. Bersenggama paling minimalnya seorang laki-laki dianggap batal puasanya adalah, mohon maaf, di saat ia sudah, mohon maaf, menenggelamkan kepala kemaluannya ke wilayah istrinya. Kami tidak bicara zina, zina tentu batal, kita bicara yang halal aja deh, nggak usah ngomong yang haram. Haram juga sama batalnya, cuman ya kita di kalangan orang-orang begini. Jadi kalau sudah, yang penting kalau dikira-kira saja jika kepala kemaluan laki-laki sudah tenggelam, maka sudah batal puasanya. Adapun bagi wanita, biarpun belum seluruh kepala kemaluan suaminya masuk, sudah dianggap batal, asalkan sudah masuk ke wilayah dalam. Itu masuk bab yang kemarin. Bagi seorang perempuan batal puasanya kalau memasukkan sesuatu ke wilayah kemaluan, wilayah kemuliaan itu, wilayah jalur depan. Makanya kami sebutkan kemarin, jika ingin bersih istinja seorang perempuan cukup dengan telapak ini dan perut, sudah ditekan kayak apapun tidak akan masuk dalam. Tapi di saat jemarinya dibelokkan begini, batal. Nah, di saat, mohon maaf, di saat sang suami memasukkan alatnya ke tempat tersebut, berarti seperti masukkan ini. Yang masukkan kan suami, kenapa saya batal? Entenya mau. Andai mau itu batalnya karena dia rela dimasuki. Termasuk, mohon maaf, kami ingatkan, seorang suami mungkin guyonan lagi mesra dengan istri dan sebagainya, hati-hati. Jangan sampai jemari suami masuk ke wilayah istri, itu batal puasanya. Kalau ciuman dan sebagainya tidak, tapi kalau sudah jemarinya iseng yang halal pada dasarnya, cuman kalau bulan Ramadan jadi bermasalah kalau dimasukkan ke dalamnya. Baik, selesai ini masalah senggama, biarpun tanpa keluar mani, baru masuk selesai, tetap batal puasanya. Kemudian kemudian yang selanjutnya, yang keempat adalah keluar mani biarpun tanpa senggama, mohon maaf, baik dengan cara yang halal atau cara yang haram. Mengeluarkan mani dengan cara yang haram adalah, mohon maaf, dengan tangannya sendiri adalah haram. Mengeluarkan mani dengan cara yang halal dengan tangannya istri. Maka ini juga perlu kami sampaikan ilmu juga. Sebagian istri harus aktif, inovatif, cerdas. Kadang istri itu libur itu, kalau sudah libur beneran, mohon maaf, dalam keadaan haid, seorang istri tidak boleh melayani suami dalam arti mengizinkan wilayahnya dimasuki. Tapi kalau bermesraan sebebas-bebasnya, yang penting satu, jangan masuk. Itu saja. Kemudian biasanya istri sudah libur tahajudnya, libur sholatnya, libur buatin sarapan, disiapin bang, sudah tak siapin air panas sama mie, itu tak ya, ini soal istri pemalas ini. Termasuk di saat ingin bersenang-senang saja, mohon maaf, istri cerdas
suamimu orang soleh loh ya, sehingga dia tidak mau dengan yang haram. Mungkin waktu di luar melihat sepintas ada seorang perempuan terlihat singkap auratnya, karena suamimu takut pada Allah, bangkit syahwatnya, dia ingin pulang. Tidak, saya tidak mau yang haram, saya punya halal di rumah. Istrinya headnya jarang ngaji, makanya nggak ngerti langsung, aku kan head, kalau head langsung tidur ngorok. Enggak, suami datang sambut dia, cumbu semuanya. Terus bagaimana cara menyenangkannya? Yang penting tidak boleh masuk. Apakah dengan cara bersenang-senang di antara dua pahanya, atau senang, mohon maafin majelis mulia, atau mohon maaf, seorang istri memuaskan suaminya dengan tangannya adalah tidak dosa, karena suamimu seorang yang soleh. Kalau sudah engkau urusi dengan itu sudah tuntas. Jangan sampai dipikir beling satan sampai semalam suntuk gara-gara istrinya istri yang cuek, tidak cerdas. Atau sebaliknya, mohon maaf, seorang istri jika mengeluarkan mani dengan tangannya sendiri haram, akan tapi kalau dengan kelehaan tangan seorang suami tidak. Maka termasuk di saat hubungan suami istri, tentunya ada mungkin saat-saat tertentu sehingga sang istri belum menemukan atau maka sah seorang suami menyenangkan istrinya dengan tangannya. Kalaupun sampai tuntas sang istri dengan tangan suami tidak haram, tapi kalau dengan tangannya sendiri adalah haram. Ini adalah ilmu dan harus disampaikan supaya semuanya cerdas. Suami jangan cuek, apalagi mohon maaf, suami lagi capek, lagi macam-macam, mungkin ada pesakit. Jangan sampai istri juga dibiarkan terlantar. Dia bisa menyenangkan istri dengan apapun yang Allah berikan, dengan tangannya dan seterusnya. Ini adalah ilmu baru, yang bukan baru sebetulnya, hanya sebagian dari kita itu tidak memperhatikan hal-hal yang seperti ini. Anda sebagai seorang istri Anda sebagai perempuan jangan biarkan suamimu di saat punya hajat hanya gara-gara engkau head, karena Anda tidak pernah jadi laki-laki. Saya mewakili laki-laki. Artinya sambut mereka dengan senang, hiburan. Sama seorang suami kadang-kadang seenaknya sendiri, hubungan selesai, istrinya tidak pernah dipikirkan. Anda harus punya kecerdasan dalam hal ini. Baik, kemudian mengeluarkan mani dengan cara yang halal dengan tangan pasangannya, dengan tangan sini lah. Di saat berpuasa di siang hari bulan Ramadan lah, kok dia mengeluarkan mani dengan tangannya, sudah haram dan batal haram juga. Tapi kalau dengan tangan suami istrinya, mengeluarkan mani dengan tangan istrinya halal, tapi haram karena waktu puasa. Jadi mengeluarkan mani yang halal dengan tangan istri, tapi waktu di bulan Ramadan batal puasanya dan dosa karena membatalkan puasa. Selesai pembahasan ini. Untuk masalah siang hari di bulan Ramadan, dosa besar yang menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan melakukan dosa besar, maka dia harus membayar kafarah. Akan disebut melakukan dosa besar kalau sudah berhubungan suami istri. Syaratnya ada beberapa. Pertama, melakukan hubungan suami istri di siang hari. Kalau malam bebas, di siang hari. Kemudian di saat dia berhubungan sadar kalau itu bulan Ramadan, kecuali lupa, mohon maaf. Yang sering lupa biasanya pengalaman ini apa cerita orang-orang yang suka lupa biasanya puasa-puasa di awal begitu, karena kebiasaan jadwal mungkin dengan pasangannya pagi, habis pagi-pagi tak taunya setelah selesai baru sadar, astagfirullah kita kan puasa, rezeki itu namanya. Seperti orang pagi-pagi, dulu ada anak santri itu nakal, kalau hari puasa pertama nyiapin makanan di kiri kanannya tuh, nanti bangun tuh biasanya kemakan, langsung makan, biarpun disiapin malamnya. Kalau paginya lupa dia makan tetap tidak batal, sudah kenyang baru sadar. Makanya kalau dia diingatkan marah, ngapain kamu ingetin, coba kau biarin biar aku makan sampai kenyang. Akhirnya ada pertanyaan, kalau kita melihat ada orang makan di siang hari bulan Ramadan, apakah wajib kita mengingatkannya? Khilaf. Kalau kita mengingatkannya, saya rugi. Kalau tidak mengingatkan kan saya rugi, dia enak makan, saya lapar, mending saya ingatkan, ya sudah, suka-suka. Kalau tidak saya ingatkan, apalah saya dosa? Oh, dia tidak maksiat kok, ya nggak dosa. Terus ya lihat aja, kalau anakmu kecil biarin. Ini hanya kurang lebih begitulah fikih itu. Nah, berhubungan suami istri dengan tidak sadar tidak dosa. Dia sadar berhubungan, tapi dia sadar kalau lagi berpuasa dan di bulan Ramadan. Mungkin. Ramadan datangnya setahun sekali kok. Di hari pertama mungkin tidak menyadari. Baik. Yang kedua adalah baru dikatakan dia melakukan dosa dan harus membayar kafarah jika pertama dilakukan di siang hari, dua tidak sadar itu bulan Ramadan. Yang ketiga adalah
tidak dipaksa. Kalau dipaksa enggak, dipaksa itu ada syarat paksa. Dipaksa misalnya ada orang beneran dia orang jahat atau ente kalau enggak hubungan sama istri ente tak bunuh kau. Tak bunuh, sana, tak bunuh. Dan orang ini ngancemnya beneran dia. Memang sudah ada yang dibunuh sebelahnya. Maka hubungan suami istri ya tentu tetap batal puasanya. Karena masalah batalnya nanti ada perbedaan. Ini untuk masalah ini kami hadirkan dalam satu buku yang kebetulan masih berbahasa Arab dan yang ada Kashful Ghummah. Kashful Ghummah, Mujazul Kalam, bukan Mujazul Kalam. Lupa kita judulnya buku sini. Mujazul Bayan fi kafarati, apa judul bukunya? Jadi Mujazul Bayan fi bayani al-kafarah, fi bayani al-kafarati man jama'a fi syahri Ramadan. Jadi ada kami jelaskan dalam pembahasan khusus itu. Nah, di situ dipaksa tidak kena, namanya dipaksa. Dipaksa dengan ancaman atau pokoknya dengan paksaan. Baik. Tidak dipaksa. Yang kedua adalah mengetahui keharamannya. Ngerti itu tidak boleh. Kalau ada orang awam tidak ngerti, mohon maaf, ada sebagian orang awam itu menganggap, dan ini pernah suatu ketika di daerah mana tidak mengerti, waktu kita ngomong itu kaget. Ya namanya orang awam menganggap berpuasa itu hanya menahan diri dari makan dan minum saja. Hubungan suami istri dianggap biasa saja. Karena nggak ngerti, ya sudah, nama nggak ngerti mau gimana lagi. Nah ini, jadi dia sadar kalau itu adalah haram. Kemudian yang kelima adalah batalnya puasa karena dengan senggama. Batalnya puasa karena dengan senggama. Kalau batalnya tidak dengan senggama, tidak kena kafarah, tapi tetap dosa. Ini makanya anggap saja dia seorang ahli fikih tapi fasik, nggak punya iman. Dia ngerti kalau menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan sudah batal puasanya, langsung kena hukuman, harus dia membayar kafarah. Itqu raqabatin, menyediakan budak, atau puasa 2 bulan berturut-turut, atau ngasih makan 60 orang. Wah, ini repot. Cuman dia ngerti karena dia ahli fikih, caranya apa? Dia makan dulu, dia membatalkan puasanya dulu, baru gauli istrinya. Dengan begitu dia tidak kena kafarah. Nah, dia pinter tapi keblinger ya. Tetap dosa di hadapan Allah. Kok yang ditakuti hanya kafarahnya? Yang ditakuti adalah dosanya di hadapan Allah. Dosa di hadapan Allah. Jadi yang akan kena kafarah tadi memang dalam keadaan puasa langsung menggauli istrinya dan dia sadar. Berarti seolah sudah menang tang bener. Berhubungan suami istri, sadar dia dalam keadaan puasa, batal yang puasa karena hubungan, maka dia kena kafarah. Yang kena kafarah hanya kaum pria saja. Wanita tidak dibebani itu. Lihat, suami cari nafkah, dia saat pelanggaran sama-sama ibaratnya senang, sama-sama senang, suami tanggung kafarah, istrinya mah enggak. Cuma sudah begitu suami enggak pernah melahirkan. Wah, enak banget laki-laki itu. Makanya jangan suka marah-marah sama istri. Ngelahirkan istri, nyusui istri, suami nggak ada suami nyusui sampai hari ini. Gendong aja jarang. Maka kasih sayangilah istrimu itu, masya Allah, melahirkan anak yang luar biasa. Nah, kafarahnya Pak, memerdekakan budak. Nggak ada budak. Kalau nggak ada budak, puasa 2 bulan berturut-turut. Nggak mampu, ngasih makan 60 orang. Nggak mampu, ngutang sampai kapanpun. Ada suatu kisah pada zaman Nabi, seorang laki-laki ngadu ke Nabi kalau dia telah melakukan hubungan suami istri, minta dikasih pengarahan oleh Nabi, ya kamu harus bayar kafarah. Pertama, itqu raqabah, memerdekakan budak. Ya Rasulullah, nggak punya budak ya Rasulullah. Ya sudah, kalau puasa 2 bulan berturut-turut, ya Rasulullah, sebulan aja saya kebobolan, apalagi 2 bulan berturut-turut. Wah, ini orang nekat bener ini.
Sebulan Ramadan saja kan sebulan sebenarnya. Ini hukumannya adalah 2 bulan berturut-turut. Keputus ngulang lagi. Ya Rasulullah, sebulan saja saya jebol, apalagi 2 bulan. Ya sudah, kau kasih makan orang 60. Ya Rasulullah, saya tidak punya uang untuk bayar itu. Ini orang nekat banget, sudah tidak punya duit. Karena nggak punya, lalu Nabi masuk ke dalam, kemudian beri makanan. Ya sudah, berikan ini pada fakir miskin. Ya Rasulullah, haruskah ini aku berikan pada orang lebih fakir pada aku? Iya. Di sini tidak ada orang lebih fakir dari saya ya Rasulullah. Ini sudah, mereka kan mudah, enggak puasa, enggak kuat ngasih makan, dikasih oleh Rasul. Ya sudah, buat ente kalau gitu, karena itu tidak punya apa-apa, cuman tetap ngutang nanti kalau kaya. Nah ini makanya tolong, bukan masalah kafarohnya itu, tapi yang harus kita takuti dosanya di hadapan Allah. Berbuka puasa tanpa ada uzur. Tapi kalau berbuka puasa karena ada uzur, tidak dosa. Nanti akan kita sebutkan 9 orang yang boleh berbuka puasa. Di sana ada 9 orang yang tidak wajib berpuasa. Yang tidak wajib berpuasa karena uzur. Nanti tunggu insya Allah pada waktunya. Ini kita masalah bersenggama dengan sengaja biarpun tanpa keluar mani. Kemudian yang keempat adalah keluar mani dengan sengaja biarpun tanpa senggama. Menjelang Ramadan ini, di pekan yang sebelumnya kita hadirkan fikih puasa, dan kita sudah memasuki membatalkan puasa yang kelima kalau tidak salah. Jadi dalam memahami puasa praktis, cukuplah Anda, paling utama inti yang harus Anda fahami adalah memahami apa yang membatalkan puasa agar Anda hindari, dan siapa yang wajib puasa agar Anda tahu apakah Anda wajib atau tidak wajib. Maka dalam catatan kecil kami hadirkan silsilah fikih puasa praktis, 9 hal yang membatalkan puasa dan 9 orang yang tidak wajib berpuasa. Itu inti yang harus difahami. Yang membatalkan puasa, 9 hal yang membatalkan puasa sudah dibahas pada pertemuan yang lalu. Memasukkan suatu ke salah satu lubang 5, lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang buang air kecil, buang air besar, kemudian muntah dengan sengaja. Kemudian yang ketiga dan keempat adalah, yang ketiga bersenggama dengan sengaja biarpun tanpa keluar air mani. Yang keempat adalah keluar air mani dengan sengaja biarpun tanpa senggama. Itu yang perlu kami jelaskan, keluar mani dengan sengaja. Jika ada orang keluar mani tanpa sengaja, maka tidak membatalkan puasa. Di siang hari tiba-tiba mimpi basah dan menemukan sesuatu bebasahan yang sesungguhnya, tidak batal puasanya karena keluarnya air mani bukan disengaja. Dan mengeluarkan air mani dengan sengaja membatalkan puasa, baik dengan cara yang diizinkan atau dengan cara yang tidak diizinkan. Mengeluarkan air mani dengan cara yang haram membatalkan puasa. Mengeluarkan air mani dengan cara halal membatalkan puasa. Mohon maaf, ini majelis mulia, perlu diangkat wibawa majelis di saat kita harus membahas hal-hal semacam itu. Jika ada seseorang mencari kesenangan atau memuaskan mengeluarkan air mani dengan tangannya sendiri, haram dan batal puasanya. Tapi kalau seorang suami atau istri mengeluarkan air mani dengan tangan pasangannya, maka itu jika bukan puasa, bukan di bulan Ramadan, tentu bukan haram. Karena itu mengeluarkan air mani halal dengan tangan pasangannya. Tapi jika dilakukan di siang hari bulan Ramadan menjadi batal. Karena apa? Seorang suami mengizinkan suami istrinya mengeluarkan, maka di saat dia mengizinkan seperti menyengaja. Seorang istri membiarkan dikeluarkan oleh tangan suami, maka batal puasanya. Karena dia mengizinkan, maka mengizinkan seperti menyengaja. Baik. Adapun jika keluar air mani tanpa sengaja, maka itu tidak membatalkan puasa. Selesai. Kemudian kita masuk membatalkan, karena ini adalah pekan terakhir hikam tahun ini. Insyaallah akan kita mulai kembali nanti setelah Syawal. Yang membatalkan puasa yang selanjutnya adalah hilang akal.
Hilang akal, nah ini dalam catatan kami, hilang akal ada 3 tingkatan. Yang pertama gila. Kalau orang gila, ini gila. Yang kedua pingsan, yang ketiga tidur. Itu semua kan hilang akal. Maka harus detail di sini apa yang membatalkan puasa. Yang pertama gila. Orang gila, gila yang sesungguhnya, bukan gila-gilaan, bukan gila duit. Gila maka akan batal puasanya biarpun sebentar. Nggak tahu contohnya gimana, lagi ngomong begini tiba-tiba gilanya datang, batal langsung puasanya. Yang kedua adalah pingsan. Pingsan termasuk di dalamnya ayan. Pingsan hilang akal. Orang pingsan hilang akalnya, maka puasanya akan batal jika pingsannya sehari penuh. Habis sahur pingsan, bangun-bangun setelah maghrib, maka tidak sah puasanya karena pingsannya full sehari penuh. Akan tapi jika pingsannya tidak sehari penuh, habis sahur dia sudah niat puasa, habis sahur tidak tahu kenapa pingsan dia. Bangun-bangun jam 12 siang, lalu tanya ini jam berapa? Jam 12 Pak, kaget pingsan lagi, bangunnya isya, maka puasanya sah. Karena dia sempat bangun biarpun sebentar. Kebalikannya gila, biarpun sebentar batal puasanya. Tapi kalau pingsan asalkan sempat melek biarpun sebentar, biarpun sadar, asalkan sadar biarpun sebentar, maka puasanya sah. Yang ketiga hilang akal, tidur. Kalau ada orang tidur habis sahur, jam 3 tidur, habis sahur tidur, bangun-bangun isya, maka puasanya tetap sah. Tapi ya jangan tidur begitu. Nah ini adalah bicara puasa. Ada yang bertanya sholatnya gimana? Gini bab puasa bukan bab sholat. Ini bab puasa. Kita bicara puasa tetap sah karena tidur termasuk paling ringannya hilang akal. Tidur adalah paling ringannya hilang akal dan tidak membatalkan puasa. Kurang lebihnya semacam itu. Nah itu ya. Kemudian selanjutnya adalah yang membatalkan puasa adalah haid, nifas, melahirkan. Haid tentunya ada ilmu haid. Mungkin akan kita hadirkan juga di majelis di sini. Kita ada buku haid, yang buku haid. Kalau yang sudah beli buku haid kami itu ada 2 buku haid itu. Yang satu kita buat tebal, kemudian kami sisipkan di situ, kita sertakan kitab kecil. Yang wajib dipelajari hanya kecil saja. Adapun yang besar itu segala macam permasalahan, bukan untuk belajar, akan tapi barangkali ada kejanggalan di kitab kecil, bisa buka kitab yang gede. Maka kita hadirkan biasanya dalam kursus haid 30 menit sudah memahami ilmu haid. Dan itu sudah kita ramu setelah kita mengajar haid berkali-kali, tetap saja orang pada bingung, maka perlu diperingan urusan haid itu. Maka kami hadirkan buku kecil, indahnya memahami darah haid, ya. Nanti baca ini. Lah haid itu, kalau sudah benar haid, batal puasanya. Misalnya orang lagi puasa, buka kurang 5 menit lagi, datang haid, batal puasanya. Jadi kapan ada datang darah haid, maka batal puasanya. Jelas, ringkasnya semacam itu. Haid membatalkan puasa. Kemudian nifas, sama. Nifas membatalkan puasa. Ya barangkali ia menduga bahwa tidak kena nifas, sebab mungkin sekali ada orang setelah melahirkan tidak keluar darah nifas. Melahirkan bersih, gak ada darahnya. Hari kedua bersih, 3 bersih, 4 bersih, 5 bersih, anggap tidak haid. Lalu dia berpuasa, tatonya keluar darah, maka batallah puasanya. Biarpun dia ngambil pendapat yang di qaulakat, yakni yang terputus tidak dianggap sebagai nifas, misalnya seperti qaulakat dalam haid. Ini pembahasan sendiri nanti. Istilah-istilah ini mungkin nanti akan tahu kalau kita belajar di pembahasan haid. Artinya sama seperti darah haid, kalau keluar darah nifas membatalkan puasa. Nifas ada rambu-rambunya sendiri. Ada rumus untuk memahami nifas yang kita gabungkan dalam buku haid tersebut. Yang ketiga adalah melahirkan.
melahirkan bayi atau bakal bayi. Melahirkan bayi membatalkan puasa atau bakal bayi. Melahirkan bayi atau bakal bayi. Bakal bayi ini kata bidan nepuk pundaknya seorang ibu yang kemarin hamil. Sabar bu, keguguran. Asalkan kata bidan atau dokter itu bakal bayi lalu keluar, membatalkan puasa. Membatalkan puasa. Ini sederhananya seperti itu. Bayi atau bakal bayi, sempurna atau masih separuh keluar. Jadi masih keluar tangannya tok, batal puasanya. Nah itu ya. Kemudian setelah melahirkan murtad, naudzubillah, orang keluar dari iman, batal puasanya. Tiba-tiba waktu berpuasa dia mengatakan, lalu tidak percaya Nabi Muhammad Nabi, mengatakan Quran bukan wahyu, atau apa, tiba-tiba ngomong kalimat yang menjadikan dia murtad, maka batallah puasanya. Sudah jelas yang membatalkan puasa adalah pertama, masukkan salah satu lubang yang 5, muntah dengan sengaja, bersenggama biarpun tanpa keluar mani biarpun tanpa senggama. Kemudian bisa kita dahulukan haid, nifas, melahirkan, hilang akal, kemudian murtad. Dihafal itu semuanya.